Dinas Perizinan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Nganjuk melakukan penertiban dengan cara memotong tiang provider tak berizin di sepanjang Jalan Yosudarso, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Pemotongan itu dilakukan setelah pihak perizinan memberikan peringatan selama 3 minggu kepada provider. Pemotongan tiang dengan cara digergaji menggunakan mesin pemotong. Ada sebanyak 20 tiang provider. Dengan tidak berizinnya suatu usaha di daerah, maka daerah tidak mendapatkan manfaat pendapatan asli daerah atau PAD. Dari satu tiang provider merugikan pemerintah daerah sekitar 300 juta rupiah. Suharono, Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk mengatakan, setelah berkoordinasi dengan DPM PTSP, maka Satpol PP melakukan eksekusi terhadap tiang provider yang tidak berizin. Karena tiang provider ini penempatannya tidak sesuai aturan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Satpol PP bersama DPM PTSP perizinan melaksanakan pemotongan kembali. Jadi beberapa provider itu belum melaksanakan kewajibannya, akhirnya kita memotong beberapa tiang yang belum berizin. Jadi saya bisa sampaikan bahwa beberapa 1 bulan yang lalu kira-kira ya, kita sudah memotong beberapa tiang di perempatan Gandung Kidul. Setelah kita potong dari 32 provider, itu yang sudah mengajukan izin ada 17. Izin si pentol, sistem pelayanan perizinan terpadu online, itu nama si pentol. Yang sudah disurvei itu 8 provider. Di Nganjuk ini yang 8 provider tersebut 19 ruas sudah disurvei. Makanya beberapa yang sudah izin dan disurvei, yang belum hari ini ditertibkan. Kita mempunyai di kecamatan kota ini nanti rencana 40 ruas. Makanya dengan survei beberapa waktu besok mungkin bisa tercapai 40 ruas tersebut. Ini yang hari ini. Lalu yang belum berizin, yang sudah izin sudah ditandai. Yang pakai hijau itu sudah disurvei, sudah izin dan disurvei. Makanya mereka masih aman. Begitu yang dapat kami sampaikan. Yang dipotong ada berapa banyak, Pak? Ini rencana tadi 10 di Jalan Yosudarso ini. Terus nanti barang buktinya sama seperti yang kemarin diarahkan di Satpol PP. Itu. Ya, sama seperti tujuan yang kemarin, bahwa beberapa provider ini kalau meletakkan tiangnya ya mengganggu keindahan kota, mengganggu keindahan lingkungan, dan itu tugas saya, tugas Satpol PP. Makanya kita berkoordinasi sama perizinan, ternyata ada beberapa tiang yang tidak berizin mengganggu keindahan kota, ya sudah langsung kita potong. Demikian juga ini kan untuk peningkatan PAD, apabila mereka berizin dan masuk ke PAD kita itu dalam rangkanya itu ya. Nah, Pak, selain di kecamatan kota, apakah dimungkinkan akan masuk ke kecamatan yang lain, Pak? Ya, jadi ya suasana nanti adil ya harus sampai ke desa, karena di beberapa desa juga sangat banyak. Cuma mungkin ini bertahap. Tiang-tiang provider yang telah dipotong dibuatkan berita acara dan disimpan di kantor Satpol PP. Direncanakan secara bertahap, seluruh kecamatan Kota Nganjuk akan ditertibkan dan nantinya juga di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Wahyu Wijanarko, penata perizinan ahli madya DPM PTSP Nganjuk menjelaskan, setelah memberikan sosialisasi juga peringatan kepada pengusaha jasa provider untuk segera mengurus izin, dan hingga hari ini
belum mengurus, maka DPMPTSP melakukan penertiban tiang provider yang tidak berizin. Saat ini ada 32 provider di Kecamatan Kota Nganjuk, sementara baru 17 pengusaha yang mengajukan izin. Rencananya nanti yang akan dipotong jumlahnya ada 20 yang provider yang belum mengajukan izin. Persyaratan Pak, apa tuh kenapa itu harus dipotong gitu Pak? Karena sebelumnya sudah diperingatkan berkali-kali segera mengajukan izin. Sampai batas waktu yang telah ditentukan mereka juga belum mengajukan izin. Jadi akhirnya hasil daripada rapat tim dari penegakan perda, makanya hari ini kita laporkan ke pemotongan. Iya. Pak, yang dipotong itu yang bagaimana Pak? Maksudnya ada yang tanda hijau sama tanda merah. Oh, iya. Kalau yang dipotong yang bagaimana Pak? Yang dipotong itu yang tandanya merah, yang ada tulisannya tidak berizin. Yang hijau itu yang masih dalam proses perizinan. Itu mereka sudah mengajukan, sudah disurvei, ini masih dalam taraf untuk membayar retribusinya. Iya. Kalau di Jalan Yosudarso sendiri Pak, ada kira-kira berapa banyak nantinya yang akan dipotong Pak? Perkiraan ada 20 tiang. 20 tiang. Apakah rencananya nanti seluruh Kabupaten Nganjuk atau Kecamatan Kota gitu Pak? Oke, untuk tahap awal ini kita masih di Kecamatan Kota. Setelah itu nanti kita melebar sampai ke kecamatan-kecamatan di luar Kecamatan Nganjuk. Bapak ini kan sudah kegiatan kedua kali. Ya, kedua. Iya. Dengan kegiatan ini apakah provider-provider itu mau melakukan izin gitu ya maksudnya Pak? Iya. Setelah itu. Dulu pada saat kita memotong yang pertama, eksekusi yang pertama itu belum ada yang mengajukan izin. Setelah kita potong ini sudah ada 17 perizinan yang masuk. Nah, kalau sampai hari ini Bapak ada berapa provider di Nganjuk dan yang sudah berizin ada berapa? Ya, jadi jumlah keseluruhan provider di Nganjuk ada 32 provider, ini sudah mengajukan izin ada 17. Itu rata-rata yang di kota. Yang sisanya itu rata-rata yang di luar kota Nganjuk itu, Kecamatan Nganjuk itu. Ya, mungkin himbauan dari Dinas Perizinan sendiri Pak. Di harapan kami agar semua para pelaku usaha provider itu supaya segera mengajukan perizinannya gitu. Jadi sesuai dengan peraturan Bupati nomor 43 tahun 2023 itu semua perizinan sudah dilimpahkan pada DPMPTSP agar mereka semua para pelaku usaha segera mengajukan izin ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pak, izin ini kan melalui online Pak ya? Yeah. Kenapa mereka kok enggan melakukan izin itu kenapa Pak? Ya itu sebenarnya yang tahu alasannya itu dari para provider sendiri. Kita sudah terimakan sosialisasi, kita juga ada grup ya, untuk para provider. Kita juga sudah sering menghimbau, memperingatkan. Tiap kali kita ada kegiatan penempelan, juga ada berita acara kita share di grup. Mereka sebenarnya sudah tahu kalau mereka itu belum berizin dan sudah kita sarankan kita himbau untuk mengajukan izin. Tapi tetap ada pelaku usaha nakal yang tidak mengajukan izin. Ini yang kita potong itu yang tidak mengajukan izin. Diharapkan dengan pemotongan tiang provider itu bisa membuat pengusaha yang lain untuk segera mengajukan izin. Haryadi Swandito, News TV.